Rehan Gloria terus bertanding tanpa henti. Setelah All England, mereka langsung terbang ke Polandia. Tapi kenapa mereka memilih turnamen kecil dibanding Swiss Open? Apakah ini strategi jitu atau langkah berisiko? Halo badminton lovers, selamat datang di Catatan Badminton, tempatnya update terkini seputar dunia bulu tangkis. Kali ini kita akan membahas pasangan ganda campuran Indonesia, yang benar-benar anti libur. Yap, Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emanuel Wijaya yang terus bertanding tanpa henti di BWF World Tour 2025. Setelah bertarung di 3 turnamen berturut-turut, kini mereka bersiap berburu gelar di Polish Open 2025. Seperti apa peluang mereka? Yuk, kita bahas sampai habis. Rehan dan Gloria benar-benar menjadi pasangan yang tak kenal lelah di Tour Eropa tahun ini. Sejak akhir Februari, mereka sudah turun di 3 turnamen besar secara beruntun. Dimulai dari German Open 2025, lalu lanjut ke Orleans Masters 2025, dan kemudian naik kasta ke All England 2025 yang berlabel Super 1000. Performa mereka pun tidak bisa dianggap remeh, karena mereka berhasil mencapai final di 2 turnamen pertama, dan menembus babak perempat final di All England. Namun, perjuangan mereka belum selesai. Setelah All England, mereka langsung bertolak ke Polandia untuk mengikuti Polish Open 2025. Turnamen ini memang tidak seprestisius All England, karena hanya berlabel International Challenge, tetapi ini tetap menjadi kesempatan besar bagi Rehan dan Gloria untuk menambah poin ranking dunia mereka. Yang menarik, sebenarnya ada opsi lain bagi mereka, yaitu turun di Swiss Open 2025 yang memiliki level Super 300. Turnamen ini juga diikuti oleh beberapa wakil Indonesia seperti Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia. Namun, Rehan dan Gloria justru memilih Polish Open. Apa alasannya? Bisa jadi karena persaingan di Swiss Open lebih berat, sedangkan di Polish Open mereka punya peluang lebih besar untuk meraih gelar juara dan mendapatkan poin maksimal. Namun, perjuangan mereka di Polish Open 2025 tidak akan mudah. Berbeda dengan turnamen sebelumnya di mana mereka langsung masuk ke babak utama. Kali ini mereka harus memulai perjalanan dari babak kualifikasi. Artinya, mereka harus bermain lebih banyak pertandingan dan menguras tenaga lebih dalam. Mengingat jadwal mereka yang sudah begitu padat sejak awal Maret, tantangan ini tentu tidak bisa dianggap enteng. Meskipun begitu, ada keuntungan besar bagi mereka. Polish Open 2025 tidak diikuti oleh pemain-pemain elit dunia. Ini berarti jalan Rehan dan Gloria untuk melangkah jauh lebih terbuka. Jika mereka bisa tampil konsisten dan menjaga kondisi fisik, bukan tidak mungkin mereka bisa membawa pulang gelar juara. Lalu, berapa banyak poin yang bisa mereka dapatkan di Polish Open 2025? Jika hanya sampai babak 64 besar, mereka akan mendapatkan 360 poin. Jika berhasil menembus babak 32 besar, mereka akan mengamankan 920 poin. Lolos ke 16 besar berarti tambahan 1520 poin. Sementara jika bisa mencapai perempat final, mereka akan mendapatkan 2200 poin. Jika berhasil menembus semifinal, mereka akan mengantongi 2800 poin. Sedangkan runner-up akan mendapatkan 3400 poin. Dan yang paling diincar, tentu saja posisi juara yang memberikan 4000 poin penuh. Saat ini, Rehan dan Gloria berada di peringkat 72 dunia, setelah hasil All England 2025. Jika mereka mampu menjuarai Polish Open 2025, tambahan 4000 poin bisa membawa mereka semakin dekat ke peringkat 50 besar dunia. Ini tentu menjadi motivasi besar bagi mereka untuk tampil habis-habisan di turnamen ini. Melihat rekam jejak mereka di BWF World Tour 2025, performa Rehan dan Gloria memang menunjukkan tren positif. Di Thailand Masters yang berlabel Super 300, mereka berhasil mencapai babak 16 besar. Kemudian, mereka 2 kali menjadi finalis di German Open dan Orleans Masters, yang juga berlevel Super 300. Puncaknya, mereka berhasil menembus perempat final All England, turnamen paling prestisius yang masuk dalam kategori Super 1000. Dengan modal ini, Polish Open seharusnya bisa menjadi ajang pemanasan yang sempurna untuk mengumpulkan poin sebelum kembali bertarung di level yang lebih tinggi. Namun, sekali lagi, perjalanan mereka di Polish Open 2025 masih panjang. Mereka baru akan memulai pertandingan hari ini, Rabu 19 Maret, dan jika mampu terus melaju, mereka akan bertanding hingga partai final pada Minggu 23 Maret. Tentu kita semua berharap mereka bisa tampil maksimal, dan membawa pulang gelar juara. Jadi,
Bagaimana peluang Rehan dan Gloria di Polish Open 2025? Jika melihat dari jadwal padat mereka, tantangan fisik jelas menjadi faktor utama yang harus mereka atasi. Tetapi, dengan absennya pemain-pemain elit di turnamen ini, kesempatan mereka untuk menjadi juara semakin terbuka lebar. Kuncinya ada pada konsistensi permainan dan manajemen stamina yang baik. Sebagai penggemar bulu tangkis, kita tentu berharap mereka bisa tampil cemerlang dan menutup tur Eropa dengan manis. Polish Open bisa menjadi tambahan motivasi sebelum mereka kembali ke persaingan di level yang lebih tinggi di BWF World Tour. Itulah update terbaru dari pasangan ganda campuran Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emanuel Wijaya, yang tengah berjuang di Polish Open 2025. Akankah mereka bisa menambah koleksi gelar dan mendekati peringkat 50 besar dunia? Mari kita dukung bersama perjuangan mereka. Jangan lupa untuk terus pantau catatan badminton, agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia bulu tangkis. Like, comment, dan subscribe agar kamu selalu update dengan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, Badminton Lovers. Ranking BWF terbaru ganda putra penuh kejutan. Leo Bagas melejit drastis, Fajar Rian masih bertahan di papan atas. Sementara pasangan Korea bikin kejutan gila-gilaan. Siapa yang tergeser dan siapa yang naik tak terduga? Simak selengkapnya di sini. Halo Badminton Lovers. Selamat datang di catatan badminton, tempatnya informasi terkini seputar dunia bulu tangkis. Kali ini, kita akan bahas kabar super seru dari ranking terbaru BWF. Ada kejutan besar dari ganda putra Indonesia, Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana, yang melejit drastis. Gimana ceritanya mereka bisa melesat naik? Siapa saja yang tersalib? Dan bagaimana nasib pasangan Indonesia lainnya? Simak selengkapnya, jangan skip ya. Ranking BWF terbaru telah dirilis pada Selasa, 18 Maret 2025, dan ada banyak perubahan menarik. Salah satu yang paling mencolok tentu saja kebangkitan Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana. Duo muda Indonesia ini mencuri perhatian setelah sukses menembus final All England 2025. Meski harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari pasangan Korea, Kim Won-ho dan Seo Sung-jae, perjuangan mereka tetap luar biasa. Di partai final, Leo dan Bagas harus mengakui keunggulan pasangan Korea dalam 2 game langsung dengan skor tipis, 21-19, 21-19. Tapi jangan salah, perjalanan mereka menuju final benar-benar mengesankan. Di babak 16 besar, mereka sukses menyingkirkan rekan senegara, Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin, dengan 2 game langsung, 21-19, 21-17. Tak berhenti di situ, mereka juga menumbangkan pasangan Indonesia lainnya, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani, di babak semifinal. Pertandingan sengit ini berlangsung dalam 3 game dengan skor 21-14, 17-21, dan 21-15. Hasil ini memastikan langkah mereka ke final, sekaligus membuat ranking mereka melejit. Sebelum All England, Leo dan Bagas masih berada di peringkat 18 dunia. Tapi berkat performa luar biasa mereka, pasangan ini sukses naik 5 peringkat sekaligus. Kini, mereka menempati peringkat 13 dunia dengan total 58.390 poin, menggeser beberapa pasangan, termasuk Fikri dan Daniel. Namun, meski disalip Leo dan Bagas, Fikri dan Daniel juga ikut menikmati kenaikan peringkat. Mereka naik 1 tingkat ke posisi 15, dengan total 56.337 poin. Kenaikan ini tentu menjadi sinyal positif bagi pasangan ini untuk terus bersaing di level tertinggi. Nasib serupa juga dialami oleh Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani. Meski kalah di semifinal All England dari Leo dan Bagas, pencapaian mereka tetap berdampak besar pada ranking dunia. Berkat keberhasilan menembus babak 4 besar, Sabar dan Reza kini naik ke peringkat 7 dunia. Mereka berhasil menggeser pasangan Malaysia, Chong Men Wei dan Tae Kariwon, yang gagal total di All England. Di papan atas, pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto masih bertahan di 5 besar dunia. Meski gagal mempertahankan gelar juara All England, setelah tumbang dari sang juara baru, Kim Won-ho dan Seo Sung-jae, Fajar dan Rian tetap berada di posisi 4 dunia dengan total 81.007 poin. Sementara itu, pasangan Korea yang menjuarai All England, Kim Won-ho dan Seo Sung-jae, menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian. Mereka mengalami lonjakan ranking yang sangat signifikan. Sebelum turnamen ini, mereka hanya berada di peringkat 40 dunia. Tapi berkat kemenangan besar di All England, mereka kini naik drastis 20 peringkat ke posisi 23 dunia, dengan total 45.250 poin. Benar-benar kenaikan yang luar biasa. Lalu,
bagaimana dengan posisi teratas ranking dunia? Saat ini, ganda putra nomor 1 dunia masih dipegang oleh pasangan Denmark, Kim Astrup dan Anders Kaarup Rasmussen, dengan total 94.903 poin. Di posisi kedua ada pasangan Malaysia, Gosteve dan Nur Izzuddin, yang mengumpulkan 91.876 poin. Sementara itu, pasangan Cina, Liang Weikeng dan Wang Chang, berada di peringkat ketiga dengan 88.218 poin. Peringkat ke-6 hingga ke-10 juga diisi oleh pasangan-pasangan kuat, termasuk Aaron Chia dan Soh Woyik dari Malaysia, Men Wei Chong dan Kari Won Tae dari Malaysia, serta pasangan Inggris, Ben Lane dan Sean Fendi. Tak ketinggalan, pasangan Korea Selatan, Kang Min Hyuk dan Seo Sung Jae, yang berada di peringkat 10 dunia. Dari hasil ranking terbaru ini, terlihat jelas bahwa ganda putra Indonesia masih menjadi kekuatan besar di dunia bulu tangkis. Dengan total 5 pasangan yang berada di peringkat 15 besar dunia, peluang untuk kembali mendominasi turnamen-turnamen besar sangat terbuka lebar. Performa gemilang Leo dan Bagas menjadi bukti bahwa regenerasi di sektor ganda putra Indonesia berjalan dengan baik. Kini, tantangan berikutnya adalah bagaimana para pemain bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan performa mereka di turnamen-turnamen selanjutnya. Turnamen seperti kejuaraan Asia, Piala Thomas, dan Olimpiade Paris 2024 akan menjadi ajang pembuktian sesungguhnya. Nah, itu dia update terbaru dari ranking BWF ganda putra yang penuh kejutan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Leo dan Bagas bisa terus naik dan menembus 10 besar dunia? Atau mungkin Fajar dan Rian bisa kembali ke peringkat 1 dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke Catatan Badminton untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap dukung bulu tangkis Indonesia. Salam olahraga!